Halo, selamat Mabruk. Kembali lagi dengan aku dari Mabruk Tour dan juga Gus Aldi. Lemes banget ini. Ayo kita semangat ini. Udah jam berapa ini? Jam 5, guys. Udah jam 5, udah jam-jam rawan nih. Kolak udah terpasang. udah di mejeng-mejeng ya, yang seger-seger udah mejeng. Campur udah warna-warni. Ya, jadi tadi itu seru banget obrolnya di part 1 ya. Kita tuh lagi ngebahas banyak banget tentang tentang media sosial, tentang apa yang harus kita lakuin di bulan Ramadan, dan juga tadi dari pertanyaannya Gumai Putri juga terinspirasi dari mana aja sih yang buat konten itu benar-benar bermanfaat lah bagi kita ya. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya dari Highgram nih. Highgram. Namanya unik sekali. Highgram. Highgram M-nya 2. Apa adanya Instagram? Assalamualaikum Gus. Mau bertanya, apa tantangan paling besar terjun di media sosial YouTube dalam hal berdakwah? Terima kasih. Tantangan terberat saya sebetulnya dari orang-orang sekitar. Jadi kan cara dakwah saya ini bukan cara dakwah yang lempeng ya. Cara dakwah yang lenje sebetulnya kalau saya lihat gitu. Jadi banyak ketawanya, banyak hal-hal yang kalau di lingkungan pesantren ini nabrak syariatnya gitu. Kayak misalkan bikin prank gitu kan, tawa-tawa, gombal-gombal gitu. Walaupun itu sebuah metode, tapi banyak juga teman-teman yang nggak setuju. Terutama dari kalangan-kalangan yang lurus nih gitu. Tapi sebetulnya gini teman-teman, segala sesuatu kan poinnya itu di niatnya. Selama kita nggak menabrak syariat dan nggak ada unsur maksiat di dalamnya, itu aman sebetulnya. Jadi hal-hal yang terberat saya itu sebetulnya adalah menjelaskan kepada teman-teman yang kurang sependapat mungkin. Bukan nggak sependapat ya, bukan target saya dalam dakwah. Kan target saya ini bukan ke jamaah masjid sama jamaah pesantren, yang targetnya ke orang-orang awam yang nggak kenal sama sekali sholawat gitu, yang taunya cuma gaming doang, trading gitu kan, tau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi targetnya ke mereka, tapi ternyata yang nonton juga nggak semuanya di kalangan mereka gitu. Ustadz juga nonton, sehingga ada beberapa sih dari kalangan pesantren yang memang sedikit komplain ke saya. Itu mungkin hal-hal terberat yang harus saya klarifikasi satu-satu gitu, teman-teman gitu. Tapi overall sih mereka dukung akhirnya. Setelah tahu niatan saya gimana, akhirnya dukung. Karena memang ini adalah pendekatan yang bagus ternyata menurut mereka ke masyarakat awam gitu, terutama sholawat. Karena sholawat itu kalau kita nggak racik dengan hal-hal yang indah, itu agak susah juga diterima ya teman-teman. Padahal sholawat itu hal yang berpoin paling besar dalam kehidupan kita loh. Dan hal yang paling dominan untuk mengabulkan doa-doa kita. Karena kata Rasulullah, ad-du'a mahjub hatta yusalli ad-da'i 'ala nabi. Doa kita terhalang manakala kita belum bersalawat kepada Rasulullah. Jadi kalau doa belum dimulai salawat, mentok. Jadi harus diawali dengan salawat dulu. Iya, itu syarat utamanya doa adalah kita yang pertama membaca istighfar, yang kedua membaca salawat, yang ketiga mendoakan sesama muslim. Makanya para ulama kan merangkai doa kita, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaik, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, baru Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin. Baru tuh kita doa. Jangan langsung tembak, ya Allah saya pengen beli Fortuner. Jadi langsung jangan ada to the point. Ada adabnya juga. Adab doa gitu. Iya. Ini nyambungnya ke adab doa gitu. Iya. Bermanfaat juga tuh sahabat Mabruk ya. Gitu tuh. Semakin berat. Lanjut Gus. Untung saya otaknya lagi bener ya. Bisa jawab sih. Semoga Highgram pertanyaannya terjawab ya. Dan ada tips juga, bukan tips sebenarnya, lebih ke nasihat mungkin ya Gus, yang tadi yang doa itu harus diawali dengan salawat dulu. Ya itu lebih ke adab doa ya. Iya, adab doa. Adab doa teman-teman, yang pertama membaca istighfar, yang kedua membaca sholawat, yang ketiga pujian-pujian kepada Allah, yang keempat adalah mendoakan kita sesama muslim. Oke. Alhamdulillah. Lanjut ya Gus. Ya. Dari Tamarakan 028. Apa sih motivasi Gus Aldi jadi YouTuber sholawat? Terus, dan kenapa kontennya prank nggak yang lain gitu? Makasih banyak ya atas jawaban. Sebenarnya mungkin udah kejawab sebelumnya ya. Yang kedua ini kita jawab aja yang pertama mungkin. Kenapa Gus Aldi jadi YouTuber sholawat? Kenapa jadi YouTuber sholawat? Karena gini,
aku merasa ilmu aku agak kurang kalau jadi YouTuber tausiah. Dan aku tuh agak kurang pede ketika aku mendakwahkan Al-Quran di sosial media, karena aku takut banget, takut salah baca gitu, ada satu huruf dan lain-lain. Itu kekhawatiran aku, sehingga aku memilih sholawat. Kenapa? Sholawat itu amal ibadah kita, secara keseluruhan itu bainal qubul taraddiha, antara diterima dan enggak. Kita sholat kan atau sedekah gitu, antara diterima dan enggak tuh. Bimbang. Kita nggak tahu. Kita ini sholat diterima apa enggak? Mungkin ada wudunya enggak sah. Kita sedekah, kalau riya juga hancur juga. Gitu. Iya betul. Haji pun sama. Kita riya haji nih, lo pengen panggil haji doang juga nggak jadi tuh haji gitu kan. Iya. Banyak ibadah-ibadah yang hancur karena riya. Bainal qubul taraddiha illa salatu ala Nabi Muhammad, kecuali sholawat kepada Rasulullah. Sholawat itu adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah. Apapun gaya kita mau sholawat. Mau kita lagi riya nih, gue pengen pamer di sholawatan, diterima sampai kepada Rasulullah. Itu makanya sholawat tuh, ada ulama bilang amalan yang paling bagus di zaman sekarang itu istighfar sama sholawat. Baru aku mau bilang tadi, aku baru mau bertanya itu tadi. Sebenarnya apa sih yang jadi kunci kita untuk menghindari hal-hal yang negatif? Terjawab langsung sama Gus Ali. Bisa baca pikiran seperti itu. Betul, ada terus. Yang penting itu kita zaman sekarang istighfar sama sholawat. Istighfar buat minta ampun atas dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan datang. Sholawat adalah kita, ibarat kita tuh nyari backingan. Kita kan, nih aku aja nih kemarin tuh ada backingan nih. Dulu kan ada Mas Ari, kan sekarang kenal Pak Anang gitu. Jadi segala sesuatu kita mau masuk ke satu tempat itu harus ada backingannya. Termasuk mau masuk surga, guys. Kita emang pede nih masuk surga sama ibadah kita yang tahu diterima atau enggak, maksiatnya banyak. Kita kayaknya mustahil banget tuh bisa dapetin surga yang sedemikian mahalnya itu. Tapi kita punya backingan. Coba backingan kita dari Muhammad SAW. Ya udah, cara pintasnya adalah kita deketin aja Rasulullah udah. Deketin dengan banyak baca sholawat pada beliau. Karena kenapa? Karena Allah yang suruh. Karena Allah yang suruh kita menyandarkan, mewasilahkan diri kita kepada Rasulullah. Ini Allah yang nyuruh. Ada suatu ketika Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ulama mufti Mekah, beliau ada yang nanya, ya Syekh, kalau antum ini orang alim, saya mau nanya, Allah lagi ngapain sekarang? Kurang ajar nggak? Oh, mungkin itu. Oke, lanjut dulu deh. Ada orang nanya ke kita, Allah lagi ngapain? Kita aja nih, kalau ditanya sama orang nggak kenal, tiba-tiba chat lagi ngapain? Kan nggak sopan banget ya? Yeah. Ini ada orang nanya, Allah lagi ngapain sekarang? Wah, itu nggak sopan banget. Tapi karena beliau adalah rajulun alim, ya orang yang berilmu, beliau jawab dengan pedenya, beliau jawab, Allah lagi sholawat sama Nabi Muhammad. Jadi itu lebih ke tes keimanan mungkin ya Gus ya. Soalnya itu kenapa aku tadi kaget, karena waktu awal-awal kuliah dulu, aku sempat kayak dikasih pertanyaan yang serupa, tapi beda versi. Kayak jadi kan Allah lagi ngapain? Aku ditanya gini sama dosenku sendiri. Coba Adnan katanya gitu, kalau Tuhan itu maha besar, bisa nggak dia ciptain sesuatu, batulah yang besar, tapi dia nggak bisa angkat. Dia ciptakan sesuatu yang dia itu nggak bisa angkat. Di situ saya diem, cek Sunda mah ngahulang tarik. Terus tiba-tiba aku berpikir kayak gini, buat apa? Buat apa aku minta sama Allah untuk dia menciptakan sesuatu yang nggak bisa dia angkat? Sedangkan dia bisa menghancurkan aku dan membangkitkan aku kembali gitu. Jadi sebenarnya pertanyaannya itu udah salah gitu. Pertanyaannya aja udah salah. Iya, pertanyaannya udah salah, jadi memang nggak harus dijawab. Gitu. Sebetulnya pertanyaan itu nggak harus dijawab sama Sayyid Muhammad. Tapi beliau jawab. Beliau bilang, saat ini Allah lagi sholawat pada Nabi Muhammad. Dalilnya mana? Kita sering dengar, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dan kalau kita yang belajar tentang nahwu sharaf ya, yusollu itu kan kalimat fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya hal yang berkesinambungan atau hal yang terus-menerus. Artinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, terus-menerus dan senantiasa bersalawat pada Nabi Muhammad. Artinya itu enggak terbatas waktu.
Allah dan para malaikat terus-menerus bersalawat pada Rasulullah. Ini yang ngomong siapa? Ya Allah di dalam Quran. Bukan saya, bukan siapa-siapa, tapi Allah langsung. Itu sampai sedemikian ya. Masya Allah. Tadi pertanyaannya apa? Jadi kesini. Jadi melenceng ke sana ke sini. Nah ini gitu keasikan yang kalau ngobrol sama Gus Aldi itu. Kasih pertanyaan apa, jawabnya ke sini. Wah. Muter. Oke. Tadi itu alhamdulillah semoga aja kejawab ya dari Tamarakan 028 yang dia tuh tadi tuh nanya apa sih motivasi Gus Aldi jadi YouTuber sholawat. Ya itu tadi lah. Itulah, tahu saya jawabnya yang mana tadi. Oke, kita lanjut. Dari 1702 Mutiara. Bagus nih namanya Mutiara. Mutiara Hikmah. Mutiara Hikmah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min, mau tanya sama beliau, Gus Aldi, selama perjalanan dakwah, apa rintangan terberatnya? Tahu tadi udah dijawab juga ya. Mungkin ini yang lebih berat lagi. Yang terberat itu ya istiqomahnya teman-teman. Istiqomah dakwah itu berat sebetulnya. Memulai sesuatu itu yang susah mempertahankannya. Dimana aku udah punya 3 juta subscriber sekarang. Alhamdulillah. Itu udah anggot-anggotan banget bikin konten. Nggak ngos-ngosan mungkin ya. Kalau dulu masih ada target, pengen silver play button, pengen gold button. Begitu udah dapet semua, males-malesan. Kadang itu ya leha-lehanya manusia. Jadi keberhasilan itu sebetulnya suka membunuh kita. Oh. Keberhasilan itu sebetulnya bukan hal yang patut dibanggakan banget, ya. Tapi itu patut diperhatikan banget. Gimana kita mempertahankan ini dan membuat ini semakin sukses itu agak sangat-sangat sulit untuk membuat istiqomahnya. Jadi hal-hal yang paling terberat buat saya adalah istiqomah dan membangun moodnya setiap hari. Mau syuting itu moodnya, entah ada gangguan apa, ke distract sama apa, tiba-tiba TikTok, ada yang bagus nih, kita nge-scroll dulu deh. Apalagi Mama Dastran, susah banget dihindari itu. Apalagi sekarang yang lagi tren yang kedip-kedipan itu, Gus. Itu ya mungkin yang jadi ya harus kita lebih istiqomah lagi, memantapkan niat. Iya. Baik, semuanya balik lagi ke niat. Jadi susah banget mempertahankan sesuatu tuh. Istiqomah itu susah banget. Tapi aku selalu memohon melalui doanya Rasulullah, Allahumma ja'alna wa iyyahum bittaqwa wal istiqamah wa a'idna wa iyyahum min mujibatin nadamah. Mudah-mudahan Allah kasih kita selalu dalam jalur takwa dan jalur istiqomah gitu. Jadi penting banget istiqomah itu, sangat juga ditentukan Allah mau ngasih kita kekuatan apa enggak. Termasuk ibadah nih. Teman-teman suka nanya ke aku, Gus gimana tipsnya biar gampang bangun tahajud? Bangun tahajud tuh gampang sebenarnya. Kalian minta aja sama Allah supaya dibangunin. Itu doang udah. Oke. Bukan tidur siang, bukan minum kopi, bukan, minta doang. Ya Allah, saya nanti malam pengen tahajud, kasih saya bangun, saya pengen mendekatkan diri kepadamu. Bangun. Dan ada kekuatan tahajud di situ. Tapi kalau kita nggak minta gitu susah. Karena kan gini, tahajud itu adalah sebetulnya gini. Ada orang yang nanya saya gini, Gus kenapa sih kok saya udah tahajud tapi doa saya belum dikabulin? Ini sebenarnya salah teman-teman. Karena ketika kalian mendapati diri kalian sedang bertahajud, itu sudah jauh lebih mulia daripada doanya dikabulkan. Gitu. Makanya Umar bin Khattab pernah bilang, aku sudah mendapatkan doaku dikabulkan ketika aku berdoa. Paham? Nah, aku nggak paham nih. Aku mencoba paham. Aku sudah merasa doaku dikabulkan ketika aku berdoa. Karena saat-saat berdoa adalah saat-saat yang paling mulia dibandingkan doanya dikabulkan. Karena kita diberi kesempatan untuk berdoa. Iya, karena berapa banyak orang yang mereka bahagia di dalam hidupnya karena istidraj. Dia nggak berdoa, dia maksiat, tapi dikasih kemudahan oleh Allah SWT. Sedangkan kita mulia berdoa, tapi doanya nggak dikabulkan. Kenapa? Karena Allah senang kita berdoa. Allah senang kita selalu dalam keadaan dekat sama Allah. Allah nggak kasih dulu, tahan dulu saya masih senang dekat kamu. Jadi teman-teman yang doanya belum dikabulkan, selama kalian masih pengen berdoa, itu bersyukur. Kalian tahajud, tapi nggak kebeli-beli mobil, itu bersyukur. Berarti Allah masih membiarkan kita bertahajud lebih lama. Karena kalau mobil udah dapat, gue jamin nggak bakal tahajud lagi.
Bener. Jadi jangan jangan merasa sirik sama orang lain lah. Jangan. Kalau misalkan orang lain kok dia dapat ini, sedangkan Itu aku bisa istidraj. doa yang sama juga kok nggak dapat. Ternyata alasannya itu bukan Allah nggak mau mengabulkan, tapi dientar dulu karena Allah senang dengan doa kamu gitu. Oke. Itu enak banget. Orang-orang para ahli ibadah itu biasanya diuji dengan hal-hal yang nggak enak di dalam hidupnya. Kenapa? Karena Allah senang ngedenger rintihan tiap malam. Oke. Tuh. Dengar. Ini kolbu banget. Kolbu banget. Langsung tersentuh. Karena memang ya gue sih kalau dakwah itu kan kayak seni memikat hati ya. Iya. Jadi kalau manusia udah kesentuh hatinya itu loyalitasnya juga begitu bisa dapat gitu. Iya, betul. Jadi sentuhlah hatinya untuk bisa mendapatkan loyalitasnya. Itu dia sahabat Mabrur. Sentuhlah. Keren kan? Oh jadi nyanyi. Udah. Kita lanjut. Dari Al-Fatih _GRA7. Namanya susah sekali. susah. Ini nggak tahu GRA itu apa gitu. Saya mau nanya, kalau sholawat masih pacaran, sholatnya sah atau tidak sah? Butuh penjelasan dari Gus Aldi. Kayaknya ini aku juga bisa jawab nih. Kayaknya aku bisa. Sholawat masih pacaran. Jadi gini teman-teman ya, itu suatu hal yang beda. Sholawat itu ibadah, pacaran itu maksiat. Iya. Jadi sebuah hal yang nggak bisa dicampur aduk sebetulnya. Sholawat kepada Rasulullah, pacaran kepada lawan jenis. Ini aja udah beda nih konteksnya. Jadi gini, seperti yang aku bilang tadi ya, amaluna bainal qubul taraddiha illa sholat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala amal ibadah antara diterima dan enggak, kecuali sholawat kepada Rasulullah. Kalau yang ditanya adalah sholawat, sholawatnya tetap diterima. Sholawatnya tetap diterima ya. Tapi pacarannya tetap dosa. Ya kan? Jadi bukan berarti pacaran menggagalkan sholawatnya, enggak. Sholawatnya tetap diterima, tapi pacarannya tetap dosa. Gitu. Jadi yang bagus gimana? Yang bagus adalah kalian putusin pacaran, suruh nikah besok gitu ya. Jadi ngapain sih pacaran nikah lebih enak kan? Ya, lebih halal juga loh. Betul. Jadi nih aku memperingati juga menasihati deh. Memberikan masukan kepada seluruh orang tua di zaman sekarang. Kalau anak kita pengen nikah jangan dipersulit. Ya, mau dia udah kerja atau belum jangan dipersulit. Karena ketika ada seorang anak bilang sama orang tua, "Mah, aku pengen nikah deh." "Tar dulu, kamu belum kerja." Nikah tuh patokannya bukan kerja. Tapi ketika dia udah merasa dirinya udah nggak mampu menahan beban untuk menghindari zina, maka dia wajib menikah. Jangan dientar-entar. Rezeki urusan ntar digampang. Karena kalau nikah yang didasari karena karena keinginan untuk menghindari maksiat, maka Allah akan mendatangkan rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka. Maka itulah namanya nikah itu ibadah. Nikah itu ibadah. Jadi buat teman-teman yang pengen nikah muda, nikah udah muda-muda. Zaman sekarang jangan nunggu-nunggu mapan nikah. Tapi nikah niatin ibadah, niatin ngehindarin maksiat. Karena zaman sekarang lebih banyak pernikahan yang jadinya kepaksa gitu karena maksiat duluan gitu. Jadi mendingan kita nikah habis itu pacaran di dalam pernikahan itu lebih enak ya. Mantapkan hati juga jadi ya. Jangan main-main karena nikah itu kan sesuatu yang sakral juga ya, Gus. Betul. Gitu. Mantapin hati, niatnya ibadah. Niatin ibadah, jauhin maksiat, insyaallah berkah. Jangan lama-lama pacaran ngapain. Ngapain jagain jodoh orang? Aku menjaga sayapmu tapi tidak bisa terbang bersamamu. Walah. Apa itu kan? Aku udah sekarang gitu kan. Terlalu banyak kata-kata yang menyentuh lah. Kalau masih pas masa pacaran itu ya, Gus ya. Pamaan, ribet. Tapi kayaknya ini pertanyaannya cukup jenaka ya, Gus ya. Saya mau nanya kalau sholat masih pacaran, sholatnya sah atau tidak sah? Ya sebenarnya kalau menurut Adnan sih ya nggak sah karena pas lagi sholat ya pacaran. Ya kalau lagi sholat pacaran ya iya. Ini pertanyaannya. Saya mau nanya kalau sholat masih pacaran, sholatnya sah atau tidak sah? Ya tidak sah karena sholatnya lagi pacaran. Oh iya, saya kejebak. Saya nggak detail. Jadi kalau pacaran sambil sholat gimana sih? Iya harus khusyuk dong. Nggak bisa gitu. Masa sholat lagi sambil nyambel gitu kan, sambil nyeblak itu nggak sah. Bener. Ini pertanyaannya cukup jenaka makanya. Kayak kemarin, kalau kita sebelum bulan Ramadan dosa nggak mendoakan orang dikubur gitu. Iya dosa guys. Masa mendoakan orang supaya dikubur?
Oh iya, aku baru connect. Kayak gitu. Kali ya. Ewang connect-nya. Oke. Padahal boleh ya ziarah tuh. Tapi ada ini nggak sih, ada waktu tertentu nggak sih di bulan Ramadan kita itu untuk berziarah ke makam pada seseorang rekan atau kerabat yang sudah meninggalkan kita gitu? Sebetulnya kita memperhatikan waktu-waktu mustajabah. Seperti malam terakhir nggak mungkin ziarah, pasti takut ya. Tapi ziarah itu disunahkan, kita itu sebagaimana Nabi SAW, beliau itu senantiasa berziarah ba'da beliau sholat subuh. Menjelang duha itu beliau sering ziarah ke makam baki, ke makam a'la. Kenapa? Jadinya sekarang tuh di makam-makam, kalau kita tahu kan makam baki juga dibukanya dari habis subuh sampai jam 8 pagi doang. Tapi kan kalau di Indonesia pada subuh ngeri. Iya. Pohon di mana-mana. Kalau di sana tuh di Mekah Madinah tuh kita keluar masjid habis sholat subuh udah terang. Kalau di sini justru kan makam-makam di Indonesia tuh dibikin serem sih. Coba dibikin enak, dibikin kayak taman, mungkin nggak takut. Iya sih. Penataannya mungkin yang perlu dievaluasi lagi mungkin ya. Sekarang makam-makam yang modern tuh kan penataannya bagus. Jadi mau jam berapa aja ke sana lampunya banyak. Aku baru tahu mah ada yang kayak gitu. Kalau di Kerawang banyak, ada Al-Azhar, San Diego Hills. Itu makam udah kayak tempat wisata kan. San Diego Hills. Itu makam mewah banget. Ya satu makam 100 juta. Gimana nggak mewah? Satu makam seharga Toyota Ayla. Iya. Aku waktu kemarin papa meninggal ya. Allah ya, mama meninggal. Ditawarin sama ada satu lah, saya nggak mau sebut. Dari situ harganya 34 juta satu makam. Ya walaupun saya punya duit, saya mikir juga. Mending makam biasa, duitnya sedekahin. Betul. Kelar gitu kan, ada pahala gitu. Betul. Mewah-mewah, Masih ada yang lebih kita prioritaskan lah. Betul gitu. Untuk makam sederhana aja, yang penting nyaman, diziarah pun sana keluarga juga nyaman. Dagang ngaruh. Betul. Makam dibangun apa, orang tua kita ya nggak bertambah bahagia juga. Betul. Ya segitu-gitu juga gitu. Iya. Ya semakin ini ya, pembahasannya semakin ke arah religi. Ilmiah banget. Ada satu lagi nih guys, pertanyaan yang cukup unik yang aku pilih. Dari Khairun Nisatria Juwita. Ini 3 nama kayaknya, 3 orang ini. 3 orang 1 IG kayaknya. Iya. Apa bedanya surga dan neraka? Surga dan neraka udah jelas namanya udah beda nih. Kedua, surga itu adalah balasan dari Allah. Sebenarnya ini balasan dari Allah untuk orang-orang yang selama hidupnya takwa, jalanin perintah, jauhi larangan. Jadi dapat surga itu. Tapi sebetulnya surga itu bukan poin akhir kebahagiaan makhluk gitu, tapi yang poin akhirnya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena surga bisa aja kita dapetin, tapi ridha Allah belum tentu. Di zaman Nabi Musa nih, aku sedikit melebar. Zaman Nabi Musa ada seseorang, dia dihisab. Begitu dia hisab, ibadahnya 500 tahun. Begitu ibadah 500 tahun, Allah bilang, fulan kamu masuk surga karena rahmatku, kata Allah. Komplain ini orang. Ya Allah, kok saya masuk surga karena rahmatmu, bukan karena ibadah saya yang 500 tahun? Saya kan nggak pernah maksiat, kata dia. Salah paham. Akhirnya kata Allah, ayo kita timbang. Ditimbang kan? Ibadah 500 tahun sama nikmat sebelah mata. Kedip, sebelah mata kedip. Kedip doang. Itu ternyata sebelah mata itu lebih berat timbangannya dibandingkan ibadah 500 tahun. Ayo, kita umur berapa ini? Aku baru tahu ini. Bayangin ya, ibadah 500 tahun tidak lebih berat daripada nikmat sebelah mata. Ngedip doang lagi. Ayo, itu berapa kali ngedip sehari? Nggak kehitung mungkin. Nggak kehitung, 2 lagi. Itu udah berapa ribu tahun. Jadi kita masuk surga bukan karena ibadah, karena rahmat. Sama rahmat Allah SWT. Itu orang bisa-bisanya komplain. Udah masuk surga, komplain dia. Kok gengsi dong? Masa masuk surga karena rahmat Allah? Bukan karena ibadah saya 500 tahun. Bukan. Kita nggak bakal masuk surga karena ibadah kita, enggak. Tapi karena Allah mau masukin apa enggak gitu. Udah gitu lah. Jadi yang perlu kita kejar adalah rahmatnya Allah SWT. Ridho. Bedanya surga sama neraka apa? Neraka adalah balasan Allah untuk orang yang berbuat maksiat. Tapi segini, itu
maknanya sebenarnya bukan balasan, itu kasih sayang. Neraka adalah kasih sayangnya Allah. Kenapa? Dibersihin dulu. Supaya ketika masuk surga udah bersih. Malu dong sama ahli surga yang lain, masa masuk surga hitam gelap. Jadi Allah bersihin dulu masuk kita. Ya. Jadi neraka pun adalah sebuah kasih sayang Allah untuk akhir-akhirnya kita itu masuk surga juga. Jadi pada dasarnya memang semua manusia itu akan masuk surga. Pada dasarnya masuk surga. Jadi Allah itu nggak pernah dendam sebetulnya ke kita tuh. Nggak pernah ada azab. Saya tuh nggak pernah mengartikan bahwa hal-hal buruk ke kita itu sebagai azab. Nggak ada. Itu kasih sayang sebetulnya. Misalnya kita dikasih suatu hal buruk ya kehilangan apa gitu. Itu sebetulnya bukan azab, teman-teman. Itu sebetulnya kasih sayang Allah. Gimana Allah mau bikin kita itu istighfar lagi, berdoa lagi, minta ampun lagi, nangis lagi gitu. Makanya tertera di Asmaul Husna itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengasih namanya. Konotasinya Maha. Itu udah Maha. Maha tuh tingkatnya udah lebih bener-bener tingginya tinggi gitu. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Allah tuh memang sayang sama kita sebenarnya, Gus ya. Kitanya aja kadang selalu jumawa sama Tuhan gitu. Bahkan kita ada sufi-sufi itu nggak pernah minta surga. Sampai nggak pernah minta surga. Ya Allah, yang penting saya tuh Allah itu ridho pada saya. Saya mau masukin neraka nggak apa-apa. Karena kalau Allah udah ridho, neraka dingin. Sampai ada sufi yang berdoa gitu. Karena saking nggak pedulinya kepada surga dan neraka. Saking nggak peduli dan percaya diri sebenarnya, keimannya benar-benar kokoh. Pokoknya urusan gua Allah aja udah. Nggak peduli mau ada neraka mau ada surga. Karena neraka surga itu makhluk. Makhluk yang Allah ciptakan, yang satu buat ngebahagiain, yang satu buat ngebersihin. Gitu. Jadi ngapain kita tujuan ibadah buat makhluk? Kenapa nggak Tuhannya aja langsung sekalian? Karena kalau Tuhannya udah kita dapat kasih sayangnya, makhluk yang ngikut. Kata Allah, neraka dingin, gitu kan? Oh, kita dimasukin neraka, tapi kan nggak mungkin. Kalau Allah udah ridho kita dimasukin neraka, gitu kan? Jadi yang paling penting teman-teman, ibadah jangan karena surga neraka. Ibadah karena Allah aja udah. Karena Allah udah dapat, ya udah. Mau surga kayak mau neraka aja jadi masalah. Oke. Keren banget. Ini dalam banget. Benar-benar pembahasan yang bagi diri aku sendiri ya Gus ya, ini menjadi ilmu yang baru juga. Yang dimana memang manusia itu memang makhluk yang bodoh gitu, nggak akan pernah pintar sebenarnya. Insya Allah. Ketika dia mendapatkan ilmu baru, berarti dia belum pernah pintar. Ini bagi diri aku sebagai ajang evaluasi diri dan muhasabah diri juga ya. Insya Allah mudah-mudahan manfaat. Aku mengucapkan terima kasih ini sama sahabat Mabruk Tour juga yang udah nanya-nanya, pertanyaannya keren-keren. Dan mungkin terakhir nih, ada nggak sih pesan-pesan yang mau Gus Aldi sampaikan nih sama sahabat Mabruk Tour, terlebih bagi mereka yang mau berumroh entah bulan ini ataupun mungkin bulan depan atau di bulan-bulan selanjutnya? Yang pertama mau aku sampaikan pada teman-teman yang mau umroh, itu yang pertama jangan jauh-jauh, daftarnya ke Mabruk Tour. Mabruk Tour. Kenapa? Karena di sini pelayanannya asik banget. Alhamdulillah. Terus yang kedua kopernya bagus. Amin. Receh banget aku ya, tapi aku bener. Ketika aku buka koper yang Mabruk Tour, ini koper bisa aku bawa jalan-jalan gitu. Kopernya bagus, fasilitasnya lengkap, dan CS-nya, customer service itu ini banget Fast respon banget. Jadi nanya apa, detik kemudian langsung jawab. Bahkan sebelum Gus Aldi mengetik, udah dijawab. Wali. Aku belum nanya udah tahu deh. Persyaratan ini, padahal mau nanya persyaratan apa, udah langsung dikirim. Iya. Itu jadi teman-teman gak usah jauh-jauh, mobil khusus teman-teman yang ada di Bandung juga jangan jauh-jauh ke Mabruk Tour, karena di samping fasilitasnya juga asik, pelayanannya luar biasa, dan memang insya Allah kita semua didampingi oleh teman-teman yang memang paham di bidang ini. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga apalagi yang kesampaian? Banyak banget kayaknya mau disampaikan sama Gus Aldi, tapi karena saking bingungnya. Kalian gak usah dengerin dari aku, kalian bisa langsung buka websitenya ya. Betul. Di www.mabruk.com. Mabruktour.com. Juga Instagramnya Mabruk Tour, dan juga sosial media lainnya itu YouTube di Mabruk TV. Oke, sahabat Mabruk Tour, gimana? Tadi Q&A-nya seru banget kan? Ya Gus.
Ya, mudah-mudahan manfaat yang penting. Manfaat banget sih karena pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Mabruk Tour itu benar-benar berbobot ya Gus ya. Wajib sih. Jadi pertanyaannya itu A, tapi Gus Aldi jawabnya kesini dan malah jadi semakin Jadi absurd. absurd gitu. Tapi jujur ini jadi suatu ilmu yang bermanfaat Gus bagi saya pribadi ya Gus. Terima kasih ya Gus. Sebanyak. Oke, mungkin nanti akan ada lagi Q&A selanjutnya. Harus ada. Harus ya, dan siap-siap nih sahabat Mabruk Tour untuk mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik yang dipunya oleh sahabat Mabruk Tour. Dan jangan yang aneh-aneh ya. Harus seputar yang umroh atau enggak Islaman segala macam, jangan bahas MotoGP karena kita bukan di bidangnya di MotoGP, itu beda lagi. Benang apa untuk merajut bendera Barcelona ya? Nggak tahu saya. Jangan ya. Oke. Jadi gitu aja ya Gus ya. Aku terima kasih juga sama Gus Aldi sudah menyempatkan waktu dari sela-sela kesibukannya untuk datang ke Mabruk Tour. Dan untuk teman-teman Mabruk Tour, jangan lupa subscribe Mabruk TV dan juga follow Instagram Mabruk Tour. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.